Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal perbuatan kecuali yang dikerjakan secara tulus dan ikhlas semata-mata untuknya dan mengharap keriduannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Terima kasih banyak Anda terus bersama kami dalam perbincangan perencanaan keuangan syariah bersama dengan Pak Agus Rizal yang alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terus bisa bersama kita nih ya. Insyaallah. Baik. Dimudahkan dan disehatkan selalu. Insyaallah. Dan bagaimana persiapan untuk kita berhaji? Iya. Dan itu yang akan kita perbincangkan ya Pak Agus ya. Iya. Ini kita perbincangkan 2 pekan yang lalu juga. Iya. Tapi kita akan sambung lagi karena banyak pertanyaan yang belum selesai dijawab. Iya. Jadi kita akan mulai dengan juga pertanyaan. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya juga boleh langsung saja telepon. Dan yang menarik Pak Agus sekarang sedang menyusun buku berhaji dengan 100.000 ya Pak Agus? Insyaallah. Karena kemarin ada jamaah yang merasa tertarik dan kebetulan setelah ditanya-tanya beliau itu adalah editor. Akhirnya menawarkan. Akhirnya kata beliau, wah ini adalah sebuah terobosan yang bisa diumumkan gitu. Betul. Ya ke jemaah yang lain gitu, dan akhirnya beliau tertarik kemarin alhamdulillah karena memang draft sebelumnya juga memang sudah ada ya. Sudah ada gitu sebelumnya. Alhamdulillah. Dan dalam 3 hari bahan itu sudah terkumpul semua. 3 hari ya? Subhanallah ya, cepat sekali. tinggal editing ya. Yang sebelumnya juga 3 hari Kang Sigit. 3 hari ya. 3 hari. Karena kemarin termotivasi itu setelah ini hari pertama diskusi, hari keduanya langsung diserahi ini covernya. Oh gitu. Jadi semakin ini semangat gitu ya. Jadi sebelum isinya covernya dulu sudah ada ya. Sudah ada gitu. Karena memang kelihatannya editor ini sudah terbayang gitu ya isinya seperti apa, sehingga beliau merasa bahwa ini kurang lebih ketika berbicara dengan timnya itu bisa menjelaskan gitu. Betul. Jadi sebetulnya redaksionalis itu hanya tinggal sebagai jalan saja gitu. Insyaallah mudah-mudahan akhir bulan ini selesai ya Pak. Mudah-mudahan. Jadi kalau tidak ada halangan mohon doanya saja bisa sesegera mungkin diselesaikan, karena memang kalau secara bahan sih sudah tidak masalah gitu. Betul. Nanti itu lebih teknis Kang Sigit. Jadi teknik 100.000 itu seperti apa dan memang kita akan coba bahas sampai akhir bulan ini. Jadi nanti di pekan depan kita akan bahas tentang investasinya. Dan karena kita ada 2 kali pembahasan lagi mendekati Idul Adha ini, nanti kita akan belajar investasinya, pertama emas, yang kedua reksadana. Baik, itu nanti tapi pekan depan itu ya? Itu pekan depan, dan itu lebih kasusnya sudah ada. Betul. Sementara kalau sebenarnya saya merekomendasikan itu 3 sama wirausaha. Cuman sampai kemarin juga bahkan banyak pertanyaan kalau investasinya di usaha akan mudharabah dengan nasi goreng misalkan. Iya, betul. Ada nggak yang mau gitu kan? Itu jadi tidak bisa eksekusi. Sementara kalau yang 2 ini alhamdulillah, kalau yang reksadana sudah bisa. Kalau yang emas kemarin saya juga alhamdulillah sudah bertemu dengan salah seorang penggiat emas, dan beliau itu sangat menyatakan ingin membantu masyarakat. Betul. Bahkan sampai ke pecahan yang paling kecil, karena beli emas itu sekarang rata-rata di atas 5 gram Kang Sigit. Iya, betul. Setelah ditanyakan ke beliau, kalau beliau itu 1 gram juga bisa. Gitu. Jadi kan sangat meringankan. Bisa menjadi salah satu untuk investasi ya di sana ya. Jadi itu akan lebih meringankan, dan akhirnya ya setelah dipertimbangkan ya 3 poin itu nanti yang akan dibahas di buku, dan insya Allah kita akan bahas duluan nih gitu. Insyaallah. Baik, kita akan juga bahas SMS yang juga sudah masuk di 2 minggu lalu yang belum terbahas, dan juga bagi Anda yang ingin bergabung sekarang boleh silakan. Ini berkaitan tentang persiapan haji, silakan. Ini tentang haji tapi ini pertanyaannya berkenaan dengan pekan depan, enggak apa-apa Pak Agus nih. Berkaitan dengan pembahasan pekan depan sebetulnya investasi nggak masalah, cuman fokus di yang hari ini adalah bukan ke perencanaannya, ke check up keuangannya. Baik, karena kemarin setelah dicek juga ini Kang Sigit, ternyata kan kemarin ada pernyataan bahwa hasil temuan itu pendapatan 1,5 sampai 2,5 itu seolah-olah seperti nisab gitu ya. Karena mendekati juga zakat profesi. Itu ternyata sebisa mungkin sebetulnya harus bisa menyisihkan gitu. Baik. Cuman yang jadi masalah itu adalah menyisihkannya dari mana? Masih Pak Baliut gitu. Nah, kita coba cek sekarang gitu. Baik, kita cek sahabat kita yang 2 pekan lalu mengirimkan SMS dari sahabat kita 0857229728 sekian-sekian. Kondisinya semacam ini. 2 tahun kemudian ini rencananya akan memasukkan anaknya ke pesantren, itu rencananya ya. Dan baru sekarang ini mungkin ya punya niat ingin pergi haji. Sedangkan si sahabat kita ini masih punya hutang ke bank per bulannya Rp2.050.000.
2.050.000 ya. Itu utang per bulannya, dan masih ada 1,5 tahun lagi. 1,5 ya. Oke. Dan uang pinjaman tersebut untuk usaha katanya ya. Umur sahabat kita ini ada 31 tahun dan suaminya 36 tahun. Apa yang harus dilakukan? Investasi seperti apa yang harus dilakukan di sini? Tapi sayang sekali tidak ada pendapatannya ini. Ya. Tapi udah bisa menebak lah. Tadi kan ada utang ya. Utang 2.050.000 per bulan ke bank. Baik. Ini kalau saya kebetulan ini ada kalkulatornya Kang Sigit, jadi tinggal dimasukkan. Jadi kalau dengan utang 2,5 juta, 2.050.000, 1,5 tahun lagi itu. Iya, 1,5 tahun lagi. Sebetulnya kalau jangka waktu bagi kita tuh bukan sebuah persoalan. Oh, bukan. Jadi makanya nanti dalam hal penentuan cicilan-cicilan ini jangan terpaku pada jangka waktu, tapi terpaku dari kemampuan kita. Sehingga nanti terhindar dari kredit macet gitu. Jadi kalau misalkan ini kayaknya selesai deh dalam 1,5 tahun. Siapa yang bisa menjamin rezeki kita 1,5 tahun gitu. Jadi artinya kita harus kembali lagi back to basic, kemampuan kita seperti apa. Nah, ini di sini sudah bisa digambarkan sedikit kalau misalkan kita punya cicilan 2.050.000, itu kurang lebih penghasilannya itu dalam setahun ya. Sebulan. Ini kalau cicilan segitu penghasilan harusnya berapa? Dari sini saja sudah kelihatan bahwa anggaran untuk modal kerja itu masuknya modal kerja ya, cicilan itu sekitar 60%. 60%. Nah, bayangkan dari 60% itu kita idealnya 40%. Jadi ada over budget itu sekitar 20%. Nah, berarti kan tadi memang nyambung dengan pertanyaan bahwa investasinya harus apa? Ya sebetulnya jangan bertanya investasi untuk apa, karena tadi juga sudah dikatakan bahwa saya minjem itu untuk usaha. Nah, berarti udah investasi di situ. Cuman yang harus dikejar adalah apakah investasi di usaha ini keuntungannya sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Jadi jangan sampai nanti keuntungannya itu lebih besar modal daripada pendapatan. Kalau besar pasak daripada tiang itu yang umum ya. Kalau ini sesuatu yang baru yang harus kita pahami adalah kalau investasi nggak untung-untung, ya ngapain dipaksakan terus investasi itu gitu maksudnya. Jadi kita bisa cari yang lain gitu. Nah, ini kalau dilihat dari sini kan pendapatannya itu setidaknya ini di atas 7 juta Kang Sigit. 7 juta ya? 7 sampai 10 juta. 7 sampai 10 juta kan terbayang. Jadi kalau misalkan kita punya wirausaha, dengan adanya modal seperti itu tuh harus menambah penghasilan saya. Kalau tadinya sekitar 5 juta, ya harus bisa menambah penghasilan itu. Harus ada penghasilan tambah ya? Ya tambahannya bisa sampai 2 sampai bahkan 5 juta. 5 juta gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, dampaknya adalah tadi kan ada pertanyaan bahwa saya mau mesantrenkan anak 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian itu kan berarti sudah mepet gitu. 2 tahun kemudian cicilannya sudah selesai sebetulnya. Ya, nah itu logika yang keliru. Logika yang keliru. Jadi itu yang biasanya kita selalu bersandar dalam tanda petik seperti gambling gitu Kang Sigit. Iya, betul. Nah, gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu kan usaha kita akan seperti apa dalam 1,5 tahun atau 2 tahun. Walaupun ya rezeki itu dijamin oleh Allah, tapi Allah juga Maha tahu kita itu ngelolanya benar apa enggak. Usahanya gitu. Seperti apa gitu ya. Iya, nah jadi makanya kita jangan berspekulasi seperti itu. Kalau kondisinya seperti tadi, makanya kenapa penghasilan idealnya itu harus sekitar minimum 7 tadi ya, 7 sampai 10 juta. Kenapa? Supaya sedekah untuk anak, untuk dana pendidikan ini bisa dicicil dari sekarang saja. Karena sedekah untuk anak atau pendidikan anak itu sekitar 7 sampai 10%. Jadi kalau 2 tahun lagi berarti sudah bisa menyisihkan antara 700 sampai 1 juta. Jadi kalau 2 tahun sekitar 20 jutaan ada. 20 jutaan. Seharusnya seperti itu gitu. Idealnya seperti itu. Cuman kan sekarang kondisinya kepepet. Artinya ketika mau mau menyedekahkan dana untuk sekolah anak, cicilan masih ada. Masih besar. Betul. Gitu, masih ada, dan itu berkontribusi terhadap pendapatan masih kecil. Jadi harus dihitung kenaikannya berapa gitu. Nah, kalau pengen menyisihkan untuk berhaji, apakah masih memungkinkan nih Pak Agus kalau ditambah 1 instrumen lagi nih? Nah, dengan kondisi yang seperti tadi, akhirnya makanya nanti di buku saya itu akan coba ada
perbaikilah cara mengelola keuangan Anda. Konsep 3/3 itu bukan konsep buatan manusia, bukan istilahnya bukan rekaan gitu. Bukan karangan Bapak juga gitu. Iya, gitu. Itu adalah hadis gitu. Jadi artinya saya juga terus terang dengan hadis ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya untuk mengendalikan sampai kemarin kan ada testimoni itu sampai bisa 300% ya. Nah, iya, betul. Dan ternyata memang setelah dilihat kalau dipraktekkan memang berat. Beratnya artinya kalau yang belum terbiasa, karena gaya hidup itu kan selalu inginnya tuh lebih tinggi daripada biaya. Sehingga itu kalau tidak dikejar, maka kita seperti tadi, kejar-kejaran terus dengan uang gitu. Nah, betul. Kalau kita tidak ingin kejar-kejaran, maka kita bagi-bagi. Nah, bagi-baginya seperti apa? Kan pos untuk sedekah khususnya terkait dengan penyiapan haji umroh, itu kan kurang lebih 5-10%. 5-10%. Nah, kalau selama ini belum sampai ke tahap itu, makanya tadi kejar pendapatan idealnya. Ideal kali tadi 7 juta. Kalau 7 juta berarti ideal 7 juta 10% bisa 700.000 tuh. Untuk menyisihkannya. Kalau tidak 700.000, 5%-nya lah. Berarti sekitar 350.000. Jadi kalau berdua sekitar 700.000. Nah, itu kan idealnya seperti itu. Nah, pada prakteknya tidak ideal gitu. Sekarang belum. Mentok lagi, bisa nggak 100.000? Nah, berhaji gitu. Dengan 100.000 akhirnya. Akhirnya sudah. Pokoknya seadanya dulu Kang Sigit. Kenapa? Karena kalau tidak pernah dimulai, kita tidak akan pernah menikmati tantangan menyisihkan 100.000 itu sebetulnya berat Kang Sigit. Jadi minimal lah 100.000. Ya, 100.000 minimal. Karena tantangan ini saya alamin sendiri gitu. Kadang-kadang suka ada godaan-godaan seperti tadi. Ada tawaran investasi. Ini gimana? Ya, selama investasinya buat haji nggak apa-apa gitu. Yang bisa mempercepat 100.000 itu. Ya, jangan sampai tawaran berinvestasinya itu untuk menambah kebutuhan dapur gitu. Betul. Ya. Itu nanti terbelokkan. Beda lagi gitu. niatnya, beda lagi niatnya. Jadi makanya saya sudah niatkan dan rekeningnya sudah dipisah. Dan kalau bisa rekeningnya pencairannya itu tidak seperti ATM gitu, yang dicairkan hari ini dapat 3 hari itu gitu. Betul. Enggak. Jadi ada proses. Kalau ada proses kan setidaknya mikir dulu Kang Sigit. Nah, kalau ada yang tunai, kita lebih cari yang tunai dulu gitu. Baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi check up dulu. Nah, kalau tadi kondisinya seperti tadi, di up-nya itu artinya investasinya harus dinaikkan. Karena memang salah satu yang paling tinggi itu hanya wirausaha, bisa sampai 250%. Apalagi yang tadi berkaitan dengan makanan ya, 200% ya? 200% minimum. 200% itu minimum. Gitu. Jadi ada yang lebih dari itu, kalau sudah sampai ke oleh-oleh Kang Sigit. Itu besar ya berarti? Besar. Kalau sudah sampai ke oleh-oleh itu ada yang sampai 300 sampai bahkan 500%. Nah, mungkin bisa pilih yang itu ya. Nah, jadi makanya kan oleh-oleh itu banyak ini. Kenapa? Karena oleh-oleh itu kan istilahnya buah tangan, dan kalau kita ibaratkan sedekah juga. Kadang-kadang itu dipilihkan yang terbaik. Betul, dan orang tidak memikirkan harga biasanya ya. Ya, dan itu lebih ke keinginan bukan ke kebutuhan. Gitu. Jadi kalau ke keinginan sih, misalkan kue gitu ya asal bikin kenyang aja, rasa nggak terlalu rasa asal enak udah gitu. Tapi kalau sudah ke keinginan atau hadiah itu lebih ke wanginya, bentuknya segala macam itu dibikin yang terbaik. Bisa salah satu rekomendasi ya seperti Baik, kita akan undang juga Anda bisa bergabung ke line telepon, bisa gambarkan juga bagaimana cash flow keuangan Anda seperti itu. Lalu bagaimana posibilitas dan cara ketika Anda ingin berhaji seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Deddy Kusdiat di Jalan Manggit. Pak Deddy ya, silakan Pak. Nah, sebelumnya jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan materi mendapatkan balasan. Amin. Pak Deddy, terima kasih banyak Pak. Ada 3 hal. Iya. Yang pertama, bagaimana kita mendisiplinkan diri terhadap program-program yang sudah kita buat. Tentang pengalokasian pendapatan kita gitu kan. Nah, terus tolong diulang lagi yang sepertiga itu. Yang ketiga adalah di Al-Quran kan dikatakan, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang kamu tidak akan rugi selamanya gitu kan. Berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu gitu kan. Nah, pada posisi katakanlah banyak mungkin di kalangan pendengar yang akan tarik-menarik dalam batinnya gitu kan. Pada saat kita mau disiplin untuk anggaran katakanlah untuk berhaji atau umroh misalkan, sementara tetangga kita atau kita dengar usulan kita itu membutuhkan sekali gitu.
ini kan terjadi tarik menarik. Tarik menarik ya. Nah, ayat sudah jelas gitu. Iya. Itu perniagaan yang tidak akan rugi selamanya gitu. Iya. Ya. Nah, kondisi hari ini kan kadang-kadang ayat itu dikesampingkan hanya semata-mata bagaimana target berhaji itu tercapai. Gitu, iya. Ini kan mohon sekali nih Ustaz, ini berada dalam kegamangan gitu. Padahal kan Al-Quran jelas. Iya. Itu Ustaz. Terima kasih banyak. Ini 2 pertanyaannya Pak, jadi 2 saja ya. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak? Ya, tentang disiplin 3/3 ini menarik Kang Sigit, karena memang pada akhirnya apapun yang kita rencanakan, strategi kuncinya hanya disiplin. Iya, betul. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu akan menguji niat-niat kita. Jadi sungguh-sungguh tidak, ini benar-benar tidak. Ya, gitu. Jadi jangan sudah selesai dalam perencanaan, udahlah tercapai gitu. Tidak seperti itu. Ada proses, dan kita harus pahami di proses itu tadi betul kata Pak ini ada sebuah kata yang disebut disiplin, dan disiplin itu adalah kata kunci untuk menghadapinya. Gitu, kata kunci untuk menghadapinya. Kenapa? Kita anggap proses ini adalah sebagai sebuah amal. Maka ketika kita beranggap sebagai sebuah amal, berhaji berumrohnya itu adalah ibadah. Insya Allah dapat pahala gitu. Nah, prosesnya ini ketika kita nikmati juga dengan cara yang baik dan benar, itu adalah juga sebuah amal dan berpahala juga. Iya, betul. Proses gitu. Ya, jadi ketika kenapa ya lama gitu ya, nggak dipanggil-panggil gitu. Iya. Itu yang harus dikuatkan. Wah, mungkin Allah itu ingin memberikan pahala yang terbanyak bagi saya, sehingga 10 tahun gitu ya harus nabungnya. Jadi harus dimaknai seperti itu ya. Iya, jadi 100.000 baru bisa tercapai 10 tahun gitu. Kalau kita kan bisanya kalau bisa tahun depan gitu ya. Iya, tidak betul. Seperti itu. Saya sekali. Iya. Jadi niat itu tetap ada, tapi rencananya yang tadi harus dimaknai 10 tahun ini adalah sebagai sebuah proses yang harus kita pahami. Itulah jalan atau cara Allah untuk membuat kita amalnya banyak. Bahkan kalau kita lihat dari hadis-hadis itu, pahala dari berhaji berumrah itu adalah menghapuskan dosa, dan tidak ada balasan yang paling pantas untuk haji mabrur itu kecuali surga. Berarti kan untuk mendapatkan surga kita harus bersih tuh. Iya. Nah, berarti pembersihan harus 10 tahun tuh Kang Sigit. Kalau tiba-tiba dipercepat berarti memang sudah clear dari awal gitu. Walau alam gitu ya. Tapi setidaknya logika itu kita coba masukkan dengan cara untuk istilahnya membuat hati kita lebih tenang. Dan salah satu kuncinya tadi alhamdulillah sudah ada yang mengingatkan dari sahabat kita adalah disiplin. Karena semuanya itu akan amburadul ketika tidak disiplin. Yang 100.000 saja ya, kalau tidak disiplin sudah selesai. Gitu. Kita coba lihat analogi antrian. Iya. Ketika ada satu aja yang nyelonong gitu ya, itu semua buyar. Betul. Semua buyar, konsentrasi kita juga langsung terfokus pada yang tidak disiplin itu. Nah, berarti kan di situ sudah mengajarkan ke kita bahwa yang disebut disiplin itu memang kata kunci dari 3/3. Baik, saya mengingatkan kembali tentang konsep 3/3 ini. Kalau di hadisnya yang diutamakan itu adalah sedekah. Iya. Jadi 1/3 itu sedekah, yang kedua itu adalah konsumsi, dan yang ketiga itu adalah modal kerja atau investasi. Tapi kita juga harus melihat dari nas Al-Qur'annya, karena ini hadis ya, nas Al-Qur'annya itu sedekah itu ternyata diakhirkan Kang Sigit. Wa yas'alunaka maza yunfiku kulil afwa. Jadi setelah cukup baru sedekah itu dijalankan, sehingga nanti konflik yang tadi disampaikan oleh Pak Denny adalah sering terjadi semacam tarik ulur gitu antara sedekah mana dulu nih gitu ya. Betul. Nah, itu ternyata dari konsep yang 3/3 tidak bertentangan, hanya mungkin ngurut prioritasnya itu berbeda. Jadi untuk lebih jelasnya itu bisa di Riyadhus Shalihin ya Pak ya? Di Riyadhus Shalihin itu di bab 60 ada, di hadis terakhir. Kalau untuk penguatnya lagi di nas Qur'annya itu surat Al-Baqarah ayat 219. Jadi supaya tidak tarik ulur gitu ya. Tarik ulur antara ini sedekah dulu atau kepentingan pribadi dulu gitu. Larinya adalah ke kepentingan pribadi dulu, tapi bukan haji umroh ya. Iya, nah, kepentingan pribadi itu artinya kebutuhan dasar, makan gitu ya. Seperti itu. Nah, baru setelah itu adalah kepentingan yang lebih ke kebutuhan sosial. Betul. Jadi mungkin yang diutamakan sandang pangan berarti ya? Sandang pangan papan dulu. Juga? Papan tidak termasuk kan? Sandang pangan saja. Sandang pangan sebetulnya kalau papan itu relatif. Relatifnya artinya
perumahan itu kan sebetulnya kalau kita tidak punya rumah juga hidup tetap. Iya. Gitu. Jadi sanang pangan saja ya. Sanang pangan sebetulnya. Kalau sampai ke papa nanti orang nyicil dulu gitu. Orang tidak bersedekah gitu nanti repot ya. Baik, kita ke telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Rani. Di mana Ibu Rani? Di Cimahi. Cimahi, ya. Alhamdulillah. Silakan Bu Rani. Iya, Pak Ustadz mau Iya, gimana Bu Rani? Iya. Iya, kalau saya kan pengen gitu ya pada haji. Iya, alhamdulillah. Terus, kebetulan waktu itu suami masih belum ada keinginan. Nah, sekarang itu mau gitu. Iya, mau, iya. Terus kami keluarga nggak ada kayak tabungan untuk haji itu nggak ada. Iya. Itu terus yang ada itu kendaraan ya Bu ya. Gimana tuh Ustaz? Apa Ibu udah pensiun? Dijual. Ya. Belum. Usia berapa sekarang Bu? Kalau Bapak 50 ya, tinggal kurang lebih 5 tahunan lagi ya pensiun ya. 8 tahun. Oh, 8 tahun ya. Iya. Kalau Ibu bekerja? Enggak. Oh, enggak ya, di rumah ya. Iya. Anak-anak yang paling besar udah usia berapa Bu? Usia 22 ya. 22. Oh, berarti sudah ini ya, udah mendekati mandiri semuanya ya. Iya, insyaallah. Iya, gimana tuh Pak Ustaz? Aset lain nggak ada Bu? Aset lain selain kendaraan? Kebetulan nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Baik. Saya tuh ini ya pernah sholat qiyamul lail tuh minta ke Allah, ya Allah, pengen ibadah haji ya Allah. Iya. Terus nggak tahu ya itu petunjuk atau gimana, saya nggak tahu pilihan hati saya sendiri. Katanya di situ jual aja mobilmu gitu. Oh, baik. Ya, alhamdulillah. Iya, baik ya. Nah, itu saya pikir juga itu juga tabungan ya, bisa digunakan. Iya, gimana baik. itu Pak Ustadz? Baik. Terima kasih banyak Ibu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak? Ini menarik, Kang Sigit. Punya aset ya? Punya aset. Nah, kalau kita surutnya punya aset ya. Cuman kalau saya lihat prosesnya itu adalah ternyata ikhtiar kita itu tidak cukup kalau tidak ada doa. Iya, betul. Gitu. Betul, Tadi kan sampai sudah ngebet sekali ya, pengen nikah gitu. Sudah ngebet, sudah pengen haji gitu. Subhanallah. Jarang-jarang Kang Sigit. Itu berarti kan hidayah sudah masuk terhadap kita. Jangan dilepas. Nah, ketika hidayah kita sudah dapat, kemudian kita ikuti dengan amalan-amalan. Karena yang tadi saya ceritakan berhaji gratis itu salah satunya banyak hal yang menurut saya juga itu unpredictable dan impossible menurut kita. Betul. Tapi menurut kuasa Allah bisa, mungkin terjadi. Gitu. Betul. Nah, kemudian tadi ada semacam, kalau guru saya pernah mengatakan ini adalah semacam firasat gitu ya. Firasat itu adalah sesuatu yang dibisikkan, kebenaran yang diberikan terhadap orang-orang yang memang diberikan kelebihan di bidang itu gitu. Jadi artinya menurut Allah ya kamu tuh berdoanya ikhlas gitu ya, sehingga diberikan firasat semacam itu. Apakah itu baik atau tidak? Ya kalau saya menilainya selama itu untuk kebaikan, itu adalah hal yang baik. Iya. Jadi kalau kita lihat ada hadisnya muttafaq alaih ya. Jadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu ada 2 hal Kang Sigit. Jadi gifto atau kita boleh iri, ada 2 hal. Iri yang pertama adalah ketika kita merasa bahwa ya Allah kayakanlah saya. Kenapa? Karena saya ingin seperti si fulan yang kaya itu dan sedekahnya luar biasa dengan kekayaannya itu. Dan yang kedua adalah melihat ahlul Quran. Nah, 2 hal itu yang diperbolehkan, selain itu tidak boleh. Nah, jadi artinya kalau kita merasa bahwa dengan harta ini membuat kita mendapatkan sebuah kebermanfaatan dalam beribadah, itu diperbolehkan. Jadi kita ingin beribadah, ya sedekah tadi. Kalau tadi Pak Denny mengatakan ini sekitar kita itu ada yang masih membutuhkan. Doanya jadi 2 Kang Sigit. Pertama, ya Allah segerakan saya berangkat ke sana, dan yang kedua, cukupkan yang ditinggal gitu. Iya, itu perlu didoakan juga. Jadi didoakan juga gitu. Jadi dua-duanya. Jadi artinya karena memang keutamaannya itu adalah menafkahi dulu yang di sekitar kita itu gitu ya. Sampai ada sebuah riwayat, ada orang yang sudah dianggap berhaji, uang hajinya itu gara-gara dipakai untuk menyantuni tetangganya. Gitu kan, itu berarti kan amalan sedekah. Makanya tepat diposkan di bagian sedekah itu, nanti sedekah itu ada 2, ada sedekah buat diri sendiri, ada sedekah buat orang lain. Nah, sedekah buat orang lain itu lebih utama gitu. Nah, jadi artinya kalau tadi semacam itu terjadi, boleh, cuman dengan catatan. Dengan catatannya harus dicek lagi. Harus ada kemufakatan di keluarga. Gitu ya. Kemufakatan apa? Misalkan ini diskusikan dengan anak.
sebetulnya kendaraan ini sangat dibutuhkan atau tidak gitu ya? Ya, misalkan bukan sesuatu yang terlalu penting lah, masih bisa pakai kendaraan umum gitu. Kemudian itu bukan pekerjaan yang terkait dengan pengendaraan. Jadi kalau misalkan kita punya angkot satu-satunya gitu, itu kan modal kerja. Betul. Kita jual ya itu lebih baik angkotnya diproduktifkan untuk setorannya di tabung haji. Betul. Gitu. Nah seperti itu. Nah itu lebih kalau ini hanya mobil pribadi, kalau ini pribadi konsumtif, dalam tanda petik konsumtif lah. Jadi artinya nilainya selalu turun kalau dijual semakin lama gitu. Kemudian dipakainya juga nggak terlalu menunjang terhadap pekerjaan. Masih gitu. Bisa pakai motor gitu ya? Ya kalau nggak masih bisa pakai umum. Iya, jadi betul. Berangkat ke kantornya itu sekali aja. Berangkat dari rumah ke kantor, setelah itu pulang lagi, kan itu relatif lebih murah kalau pakai umum gitu. Jadi kalau pertimbangannya seperti itu maka bisa dijual? Bisa dijual. Jadi itu menguatkan. Insya Allah dengan harta itu akan menambah keberkahan kita dan Allah pasti ganti. Saja teringat nih Pak Agus, ada yang semacam ini, ada teman saya, orang tuanya mau berhaji, punya aset cuman mobil, akhirnya dijual mobilnya untuk berangkat haji, dan alhamdulillah ketika pulang dari haji dapat gantinya. Alhamdulillah. Dapat gantinya. Iya, jadi artinya betul. Di surat Ali Imran itu ayat 97 dinyatakan bahwa Allah itu maha kaya. Iya. Jadi kalau pertimbangan terhadap masalah duniawi tadi, jangan deh gitu. Kenapa? Allah pasti ganti. Iya. Bahkan gantinya mungkin bisa lebih baik dari itu, bahkan bisa lebih besar dari itu. Yang tadi mobilnya satu bisa jadi dua, rumahnya satu jadi dua, itu bisa saja terjadi. Kalau memang kita menghendaki juga, istilahnya berdoa untuk itu gitu. Jadi makanya kalau tadi ibu sudah dapat dorongan semacam itu, hidayahnya jangan dilepas, kemudian ibu dapat firasat juga semacam itu, ya dijalankan selama tidak ada kemudaratan yang lebih besar dibanding setelah itu. Gitu. Baik, silakan didiskusikan dulu mungkinnya sekarang pertamanya. Baik, kita akan ke lain telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Dengan Ibu Ida di Bandara. Ibu Ida, silakan. Ini Pak Ustadz, saya penghasilan suami, alhamdulillah tiap bulan tuh rata-rata 4 juta. Iya. Kemudian saya punya cicilan sekitar 1,2 itu motor dan menyicil tanah, alhamdulillah. Dan kebetulan 3 bulan lagi ke bank saya mau barukan lagi itu buat bikin warung supaya saya dapat jualan gitu. Gimana Pak Ustadz? Apakah langkah saya ini tepat atau gimana? Sebentar Bu, jangan terlalu cepat nanti ini datanya nggak bisa saya masukkan. 1,2 itu seluruh cicilan. Iya, seluruh motor cicilan. Sama ke bank. Dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian yang tadi sebelumnya? Pendapatan suami 4 juta. Oh, 4 juta pendapatan, iya. Cicilannya 1,2 udah itu aja. Beliau saya sisihkan 1,2 Pak Ustadz. Ya, kalau ibu ada, ini anak udah usia berapa sekarang Bu? Anak alhamdulillah ada 6, yang paling gede baru kelas 2 SMP. Ya, udah nabung untuk dana pendidikan Bu? Kebetulan belum. Kemarin waktu saya ambil lagi gitu, kebetulan mertua saya sakit, saya tidak punya cadangan tambahan lagi. Ya, saya ambil ya. Iya. Gimana langkah saya ini untuk diperbarui lagi gitu? Ya, saya coba check up dengan 3/3 tadi ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak Ibu Ida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ternyata tantangan untuk berhaji itu besar ya. Seperti tadi. Betul. 4 juta kan tadi penghasilannya. 1,2 untuk cicilan semuanya. Iya. Itu kalau dibagi 3 kan Kang Sigit dari 4 juta aja. Itu kan modal kerjanya saja itu plus investasi, berarti itu sekitar 4 dikali 4 itu 1,6. 1,6 juta. Jadi kalau misalkan suami tadi dibekali 1,2 itu hanya tinggal 400.000. Nah, yang menjadi tidak jelas ini yang 1,2. Yang 1,2? Cicilan 1,2 untuk cicilan-cicilan tadi, motor segala macam. Iya. Kenapa? Karena itu terlalu tinggi. Oh, gitu ya. Kan tadi sisanya tinggal sekitar 400.000. 400.000 kan dari 1,6. Cicilan sekitar 400.000 sisanya. Seharusnya cicilan-cicilan yang ada itu tidak lebih dari 400.000. Iya, tapi gitu. Gimana Pak akhirnya? Nah, di sini kan tarik ulur. 1,2 tadi untuk bekal suami modal. Oke. Bisa dicek lagi nggak? Suami tadi ada juga cicilan motor. Nah, itu bisa menurunkan nggak? Bisa dihemat lagi gitu ya? Gitu, dihemat lagi gitu ya. Tong ideran wae gitu. Mungkin kan untuk bensin gitu ya. Bensin. Nah, itu harus dipertimbangkan, bensin perawatan. Betul. Ya, itu harus udah mulai diatur lagi sehingga cicilan itu jangan terpatok pada ingin segera lunas dengan jangka waktu. Misalkan ya mentoknya 3 tahun gitu.
Ya sebetulnya kalau kita negosiasi dengan pihak pemberi leasing istilahnya gitu ya, itu ada juga yang lebih dari itu Kang Sigit, ada yang 48, cuman katanya nggak terlalu populer dan terlalu lama katanya. Dan lebih mahal misalnya. Ya kalau masalah itu adalah pertimbangan lain ya. Cuman kalau kita lihat dari besar kecilnya cicilan, gitu. Jadi artinya ketika kita mencicil ini, kalau dengan konsep 3/3, kalau penghasilan sekitar 4 juta, itu tidak boleh lebih dari 1,6 plus dengan modal-modal yang lain. Tadi modal untuk beli bensinnya, perawatan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ada modal untuk investasi. Nah, betul. Jika demikian, makanya kenapa tadi tanya anak, wajar kalau tadi sedekah buat anak untuk dana pendidikan ini belum dilakukan. Kenapa? Karena merasa bahwa anaknya masih kecil-kecil gitu, belum kerasa gitu ya. Kan nanti juga pendapatan akan naik. Sebaiknya lebih baik disisihkan dari yang kecil sekarang gitu ya. Misalkan hanya dengan 10.000 atau per harinya, atau dengan 5.000 per harinya. Itu akan lebih membantu daripada nanti nunggu sampai benar-benar masuk sekolah. Nah, itu pun nanti akan terkait karena di pos sedekah itu adalah yang namanya haji. Itu pun sama dengan haji gitu. Jadi kalau saya gambarkan itu di artikel ke-7 itu di buku saya, itu ada yang namanya haji umroh itu sekitar 5-10%. Dana pendidikan itu kurang lebih 10%. Kemudian ada tunjangan pensiun dan lain-lainnya di sini. Ini ada sekitar 5-10 rata-rata di masing-masing pos. Jadi artinya di situ tidak boleh diabaikan dari sekarang, Kang Sigit. Jadi makanya dengan 100.000 itu cukup. Gitu. Cukup. Jadi bisa ya disisihkan 100.000 ya? 100.000 kalau saya di sini menyisihkan 125.000. Bisa lah ya kalau tadi penghasilannya seperti itu. Ya itu penghasilan 2,5 juta Kang Sigit. 4 juta tadi? Oh bukan yang ini. Oh yang itu. Yang contoh yang saya itu di buku itu 2,5 juta. Bisa lebih besar gitu ya. Jadi artinya kalau tadi di contoh buku saya itu 2,5 100 ribuan, berarti kalau 2 kali lipat berarti harus sudah bisa berdua sama istri. Gitu. Baik. Jadi artinya ketidakefisienan kita dalam mengelola harus mulai dikaji lagi 3/3 yang tadi gitu. Baik Pak, ada yang bergabung lagi Pak di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Dadang di Mekarwangi. Silakan Pak Dadang. Pak gini, saya penghasilan per bulan 2 juta. Terus istri saya 1,6. Iya. Sementara saya setiap bulan sedekah ke orang tua masing-masing 150 jadi 300.000 untuk pembayaran listrik dan yang lainnya itu sekitar 150. Terus untuk bayar hutangnya saya sisihkan per bulannya itu 300.000 Pak. Oh gitu. Iya, sementara saya juga ingin bulan Maret sekarang ingin umroh bersama istri. Alhamdulillah. Iya Pak, itu gimana cara mengelola keuangan kami gitu. Baik. Terus Pak ini saya juga kan punya anak. Iya. Baru 8 bulan. 8 bulan baru. Jadi, 1 ya Pak ya? Baru 1 alhamdulillah. Iya. Cuma kan itu ada biaya per bulan Pak untuk popok, susu dan lain sebagainya. Untuk pengasuh ya. Pengasuh. Oh, pengasuh beda lagi. Iya. Iya, pengasuh. Nama lagi pengasuh, iya. Alhamdulillah. Tapi saya anggarkan itu 400.000. Wah, tinggi ya? Iya. Iya. Ya, baik. Gimana ya, Pak? Baik, Pak. Baik, Pak Dadang, nanti kita bahas ya Pak Dadang ya. Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan dulu boleh? Pak Agus ya, nanti Pak Dadang juga bisa simak jawabannya. Kita jeda dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Robmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali mengatakan, dan janganlah kamu membentak mereka." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Terima kasih Anda terus bersama kami sahabat dalam perbincangan perencanaan keuangan syariah mengenai persiapan berhaji. Anda masih bisa berkesempatan untuk bergabung di line telepon, tapi kita bahas dulu pertanyaan dari Pak Dadang nih Pak Dadang, iya. Di mana? Mekarwangi tadi ya, silakan. Mekarwangi, iya. Alhamdulillah ini
kasus-kasusnya makin banyak yang baru-baru. Ini beragam. Beragam. Dan saya juga alhamdulillah Kang Sigit ilmu semakin bertambah. Alhamdulillah ya. Jadi hal yang baru ini jadi perlu saya sampaikan. Jadi ini sebagai stimulus gitu ya. Ini tentang penghasilan berdua suami istri. Ternyata setelah kita pahami tentang hadis yang menyatakan bahwa seorang Bani Adam itu ketika dibangkitkan nanti tidak akan bergeser dari tempat dibangkitkannya sebelum ditanya 5 perkara. Dan 2 perkara yang ditanyakan itu adalah cash flow management. Oh ya? Ya. Jadi bahasanya itu cash flow Pak, atau bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya bukan cash flow, tapi bahasa Arabnya itulah hartanya dapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa. Kalau kita sama sebagai cash flow ya. Kalau kita orang ekonomi memahami hadis ini adalah sebagai kata bahasa cash flow management, tapi jangan diterjemahkan jadi cash flow management. Karena ada yang sampai menerjemahkan seperti itu. Oh gitu ya. Ya, tapi kalau saya lihat dari teksnya itu memang lebih ke malnya gitu ya. Jadi artinya memang benar ya bahwa harta itu nanti akan ditanya dari mana didapat dan dibelanjakan untuk apa. Dibelanjakannya kita sudah punya modal 3/3. Nah, didapatnya ini ternyata bukan hanya sekedar perkara dapatnya tadi Kang Sigit dari harta yang halal, itu bukan sekedar itu. Saya insya Allah nanti di akhir bulan itu ngisi di pelatihan perencanaan keuangan syariah itu di Jakarta ya? Ya di Jakarta itu menemukan hal yang baru tentang waris. Ternyata waris itu akan sulit dibagikan ketika dari awalnya cash flow manajemennya tidak ada. Kenapa? Karena ternyata salah satu rukun waris itu adanya harta dan harta itu milik pewaris. Nah, pewaris itu kan otomatis kalau suami istri, suami dengan harta warisannya, istri dengan harta warisannya, dan itu terpisah. Apa maksudnya dengan pernyataan tadi? Saya ingin mengkaitkan dengan kalau suami istri ini bekerja. Jadi makanya nanti ketika suami istri bekerja, cash flow-nya 2. Suami masing-masing ya? Masing-masing. Tidak boleh dicampur. Kenapa? Nanti ketika pembagian waris repot. Contoh, ketika mencicil rumah, yang mencicilnya istri, karena mungkin ada kelebihan dana dari istri, tapi atas namanya suami. Berarti ini harus jelas ya kalau harus jelas. Ini jadi, siapa? Iya, jadi cicilan ini asetnya milik siapa? Kendaraan juga sama. Kendaraan ini milik siapa? Oh, hasil kerja dari suami, maka itu milik suami. Kalau berdua juga harus jelas ya? Kalau berdua harus jelas berapa persen karena nanti meskipun itu pasangan hidup kita ya Pak ya. Iya. Karena kan nanti kita akan menegakkan hukum waris. Ternyata subhanallah Kang Sigit, ketika hukum waris itu ditegakkan, pahalanya surga Kang Sigit. Tapi ketika itu diabaikan, neraka langsung. Di situ ditegaskan dalam surat An-Nisa itu seperti itu. Artinya di sini juga harus dijelaskan, kita kan sudah punya konsep yang 3/3. Betul. Istri tidak punya kewajiban menafkahi suami dan keluarganya. Artinya kalau dengan konsep 3/3, suami ini punya hak 2/3 dari harta atau pendapatannya. Sementara istri mendapatkan hak 100%. Oh ini seneng kalau itu, ini betul. Istri. Bagus, sebelum melanjutkan boleh kita simpan dulu karena ada yang bergabung. Betul. Silakan, kita simpan dulu aja, kumpulkan dulu ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Esti di Permata Diri. Ibu Esti, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, gini saya kan berdua sama suami usaha dagang ya. Iya. Oh ini hampir sama kasusnya, berdua dagang ya. Iya. Tapi suami nggak pernah setuju kalau punya tabungan gitu. Kemudian saya sembunyi-sembunyi menabung. Nah, itu apakah saya berdosa atau tidak? Oh. Ini usahanya bersama ya Bu ya? Iya betul. Kalau modalnya bersama nggak? Atau pengelolaannya saja? Bersama semuanya gitu. Bersama semuanya. Ibu sudah ada ya berapa persen dari suami dari istrinya gitu ya? Enggak sih, jadi si uang digolangkan terus gitu. Oh ya udah, oke. Nanti kita bahas jadi sekali tidak ditabung tapi dijadikan modal kembali gitu ya. Iya, oke, baik. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu ya, ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kasusnya kurang lebih sama kan? Cuman silakan ini dilanjutkan. Lebih yang pertama dulu berarti ya, lebih rumit kalau yang kedua. Ini kalau yang pertama tadi sudah jelas. Penghasilan suami sudah ada, penghasilan istri sudah ada. Nah, penghasilan suami hanya punya 2/3, itu kurang lebih 1,4 juta. Itu hak gitu ya? Hak dia. Jadi kan nanti kalau ada pembagian dari sisi aset itu sudah jadi hak dia dan itu yang dibagikan. Sementara istri itu dapat tambahan sekitar 1/3 dari nafkah, gitu ya. Artinya yang tadinya hanya sekitar 1,6 pendapatannya tambahan itu malah
istrinya yang lebih besar, sekitar 2,2 juta. Enak sekali ya. Saya selalu berpikir itu. Makanya keadilan dari hukum waris itu seperti itu. Begitu besarnya tanggung jawab suami atau laki-laki. Oh, makanya laki-laki dapat dua kali lipat ya. Iya, dua bagian. Jadi kita bisa memahami banyak keseimbangan yang Allah berikan itu. Jadi jangan pernah iri lah gitu ya. Betul. Jadi artinya di sini dijelaskan nanti ketika ada cicilan-cicilan aset, ini alhamdulillah ketika ada ini ya, sedekah gitu terhadap orang tua itu bagus, tinggal dilanjutkan. Nah, yang menjadi masalah itu kan nanti kalau dari angka itu bagaimana membaginya gitu. Yang jelas kalau istri itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Jadi artinya nanti kalau sudah bekerja diridhoi oleh suami, alhamdulillah pahalanya itu berlipat, Kang Sigit. Pahalanya berlipat apa? Kalau suami bersedekah itu maksimum 1/3, Kang Sigit. Karena jatah uangnya hanya segitu, 1/3 lagi tinggal buat modal kerja. Betul. Tapi dapat pahala wajib menafkahi 1/3. Nah, istri pahala sedekahnya 2/3. Iya. 2/3 kan? Dia 2/3, 1/3 udah nggak perlu dinafkahkan kan? Jadi tinggal 1/3 lagi, tambahan lagi dari istrinya gitu. Jadi artinya di situ sudah jelas bahwa 3/3. Jadi akhirnya 1 seluruhnya itu untuk sedekah dari istri gitu. Baik, kalau yang kedua? Kalau yang kedua, tapi sebelum yang kedua ditunda dulu. Tambah lagi. Oke, baik. Kita simpan dulu ya, kita akan telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Rizky. Iya, gimana Pak Rizky di mana, Pak Rizky? Ujung Berung. Silakan Pak Rizky. Iya, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak? Pak Rizky. Iya, gimana Pak? Jadi kalian mohon dihitungkan. Jadi kami itu untuk haji. Iya. Ya minimal tahun depan tuh umroh. Alhamdulillah, iya. Iya. Nah, tapi yang jadi masalah karena gini kan, istri itu berpendapat bahwa uang suami semuanya full buat dia, tapi uangnya dia buat dia. Yang jadi masalah saya ikhlas gitu ya. Iya. Yang jadi masalah kan, yang juga nggak pernah bertanya mau gimana cuman kok apa yang selama ini didapatkan itu. Ini radionya mungkin bisa dikecil sedikit Pak. Volume radionya ya. Maaf ya. Mohon maaf. Ya baik, sudah. Iya, sudah ya. Gimana? Sambil di jalan ini. Iya, enggak apa-apa ya. Iya. Gini. Jadi langsung aja pendapatan saya tuh 6 juta. Iya. Pendapatan istri berapa, Pak? Istri kurang lebih 1,8 2 juta lah. 2 juta, ya. 2 juta. Nah, itu yang sudah dilakukan saya itu kan untuk tabungan pendidikan ya. Iya. Itu 300. Iya. Rumah 1.100.000. Iya. Kemudian DPLK 50.000. Iya. Oh, jam sostek 150.000. Iya. Kemudian yang buat yang saya bekerja di rumah. Iya. Itu 300. Iya. Itu aja sih Pak. Baik. Baik. Itu saja Pak ya. Iya. Ya, tapi untuk tabungan haji kita belum bisa. Belum ada ya. Baik, itu bagaimana? Kita kan coba dicek analisa ya. Mohon itunya Pak ya. Iya, baik, Pak Rizky, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kasus sama. 3 kasus sama. Kita mulai ke yang belakang dulu kasusnya ya. Iya. Pada intinya bahwa betul tadi bahwa harus dipisah dulu pendapatan suami dan istri seperti itu. Nah, nanti dari situ akan ketahuan nih siapa sedekah yang paling banyak. Nah, itu kita harus berlomba-lomba dalam sedekah akhirnya. Betul. Misalkan kelebihan. Jadi kita juga harus lihat ini kita kan tadi yang pertama tadi ada Pak Dadang ya. Pak Dadang ingin segera gitu ya. Nggak masalah. Tinggal nanti posnya ini yang artinya biaya haji umroh ini dari mana gitu. Oh, berarti nanti dari sedekah istri. Kenapa? Karena istri ternyata lebih besar. Sementara beda dengan kasus Pak Rizky. Ini beliau itu justru pendapatannya 6 juta ya. 6 juta berarti ini yang menjadi 2/3 beliau itu sekitar 3,2. Lebih 3,2 ya. Itu sekitar 4,2 dan memang ini akan menjadi tambahan istri. Tambahan istri itu adalah sisanya itu sekitar 1,8. Jadi istrinya walaupun 2 juta itu ditambah 1,8 dari kewajiban nafkah gitu ya. Jadi 2 juta tambah 1,8 itu sekitar 4 jutaan. Jadi 3,8 juta. Nah,
Kalau tadi terjadi permasalahan, ini belum nabung haji umroh nih. Idealnya memang dari pendapatan ideal kita itu masing-masing menabungkan. Iya. Tapi ketika terjadi masalah semacam ini, kan ini wilayahnya sedekah nih. Kalau wilayah sedekah itu beda dengan wilayah aset, Kang Sigit. Iya. Wilayah sedekah itu berbeda dengan aset. Kenapa? Kalau di wilayah aset itu terkait waris. Gitu ya. Kalau di wilayah aset itu harus hati-hati. Makanya tadi harus pemisahannya seperti itu. Tapi kalau di wilayah sedekah harusnya semakin dua-duanya semangat. Istri semakin semangat. Oke, papa udah habis uangnya untuk aset-aset tadi. Sekarang saya punya sedekah nih. Saya ingin haji umrah bersama misalkan. Berarti sisihkan dari kelebihannya. Jadi artinya yang tadi ada 3 kasus ini, kalau suami istri bekerja itu harus ditegaskan dulu. Suami penghasilannya berapa? Istri berapa? Aset suami berapa? Aset istri berapa? Kenapa? Ini saya perlu sampaikan karena terkait dengan nanti kewajiban kita untuk menunaikan, kalau dalam pernyataan itu namanya estate planning, itu waris mewaris, dan itu ternyata waris mewaris itu hartanya harus jelas yang milik pribadi. Jadi kalau harta masih bersama itu harus dinilai dulu, ini berapa persen milik suami, berapa persen milik istri. Iya betul, kalau suami meninggal kan istri juga dapat waris ya. Dapat waris. Jangan sampai ternyata warisan itu adalah milik bersama. Milik bersama, nanti repot ini pembagian. Dan nanti juga dalam waris itu kan ada harta bawaan. Iya. Misalkan hadiah dari orang tua segala macam, itu harta bawaan, dan itu akan menyatu dengan harta yang menjadi gabungan tadi. Baik. Jadi artinya untuk memudahkan adalah audit dulu, pisahkan tadi. Alhamdulillah ini datanya sudah lengkap. Tinggal nanti kalau sudah seperti ini, kalau dalam hal sedekah itu tidak perlu dipermasalahkan. Iya. Jadi masalahnya nanti istri sekarang yang menyedekahkan nggak masalah. Nah ini ada satu lagi yang belum terjawab, itu adalah pengasuh tadi Kang Sigit ya. Iya, pengasuh. Nah pengasuh ini sudah tepat. Yang disebut pengasuh ini, kalau istrinya tidak bekerja, itu adalah kewajiban suami, bagian dari sedekahnya. Karena kan kemarin ada sedekah buat pembantu. Tapi ketika istri kerja, itu bagian dari modal kerja istri. Gitu ya. Jadi tidak dibebankan lagi ke suami gitu. Jadi istri, karena menggantikan tugasnya. Tugasnya dalam hal urusan-urusan yang bisa didelegasikan gitu. Jadi seperti itu. Jadi bagian dari asisten lah gitu ya. Asisten. Jadi bagian dari modal kerja istri gitu. Seperti itu gambarnya. Pak Rizky belum terjawab atau gimana? Yang Pak Rizky itu kan tadi permasalahannya adalah untuk bagaimana bisa berhaji umroh gitu. Ya intinya tadi, kalau sekarang dari istri itu kan sekitar ada pendapatan 4 juta nih. Dengan suami kurang lebih 4 juta juga Kang Sigit. Nah sekarang gini saja, kalau misalkan tadi sulit, sedekah masing-masing untuk dirinya. Iya, gitu ya. Jadi istri menyiapkan minimum haji untuk dirinya gitu ya. Ya, untuk dirinya karena bekerja 5-10%. Jadi kalau 4 juta itu 5-10% itu antara 200 sampai 400 ribu. Gitu. 200 sampai 400 ribu. Sisihkan dari pendapatannya. Suami juga sama, itu sekitar 4 juta murninya, itu tinggal disisihkan sekitar 200 sampai 400 ribu. Sehingga nanti pos sedekah masing-masing itu bisa berjalan. Untuk haji silakan persiapan masing-masing. Persiapan gitu ya? Masing-masing, karena memang sudah mandiri ya, dua-duanya bekerja gitu. Jadi nggak ada masalah. Dan istri juga jangan merasa berkecil hati, pendapatannya kecil, hanya 1/3 dari suami, sudah ditambahkan dari nafkah. Toh juga istri dinambahi suami ya. Sebetulnya. Iya, jadi sudah ditambahin nafkah. Jadi artinya akhirnya jadi seimbang gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir enak sekali ya jadi istri ya. Tapi kalau tahu tugas istri Kang Sigit, paling gampang itu ketika istri sakit atau istri lagi ada tugas luar kota lah. Wah, kerasa ya, jadi ibu rumah tangga susah. Saya merasakan sekali itu Kang Sigit. Jadi artinya wah luar biasa. Jadi artinya Allah sudah menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga itu, apapun dinikmati gitu. Jadi memang artinya satu sama lain punya tugas. Baik. Apalagi ini sampai bekerja, tugasnya jadi 2, itu lebih berat lagi. Baik, bagus, ada yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Bu Nunung. Bu Nunung. Iya, Bu Nunung. Iya, silakan Bu Nunung. Ya gini, ini langsung to the point. Ya, boleh. Ya, silakan. Saya sama suami aja yang kerja. Pendapatannya kurang lebih 10 sebenarnya. Oh gitu. Alhamdulillah gitu. Iya. Tapi anak kami ada 4. Tahun depan insya Allah saya harus menyekolahkan 2, masukin ke perguruan tinggi 1, ke SMA 1. Iya. Nah, jadi masuk ke perguruan tingginya 1, ke SMA 1 tahun depan itu. Tahun depannya lagi ke SMA 1 gitu kan. Nah terus ada cicilan sekitar 4,3. 4,3 itu apa saja Bu? Rumah sih sebenarnya. Jadi rumah yang sekarang ditempati sama rumah
istilahnya investasi sih sebenarnya itu. Nah, itu nanti dipisah, Bu. Dipisah nilainya. Iya. Jadi gitu. Yang investasi berapa? Jadi yang sekarang yang di tempat itu 2,8 jatuhnya tuh cicilan. Nah, yang untuk investasi itu 1,5. Iya. Di kota lain sih memang. Iya. Nah, terus terang kami belum pernah menabung untuk haji, tapi niat gitu. Itu udah jelas lah, kalau dari dulu mah ada ya, insya Allah. Cuman bingung juga memang sisa gaji tuh boleh dibilang pas-pasan lah, sekitar alhamdulillah kan cukup gitu kan, ya alhamdulillah cukup. Ya alhamdulillah tidak punya hutang ke warung gitu. Terus harus bagaimana itu sementara apa ya gitulah pokoknya kondisinya seperti itu. 4,3 untuk cicilan, terus sisanya untuk kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Kalau tabungan pendidikan itu mereka udah ada gitu ya? Nah, gini, kebetulan suami itu dalam 1 tahun itu suka dapat 14 kali gaji. Jadi yang 2 kalinya itu biasanya tengah mau kenaikan sekolah ya, mau sekolah sama hari raya. Nah, yang itu biasanya sama saya ditabung. Ditabung gitu. Untuk backup lah istilahnya, karena udah jelas sih segini sisa nggak cukup. Terus saya suka ikut arisan juga. Nah, kalau saya dapat arisan tuh biasanya saya beliin perhiasan gitu. Jadi untuk itu boleh dibilang sebagai cadangan pendidikan anak gitu. Kalau alam cukup tidak cukup, tapi saya ngelihat untuk tahun depan sepertinya untuk ngekolahin sama ngelahin mudah-mudahan cukup gitu. Saya berharap anak saya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi biayanya nggak terlalu besar gitu loh. PTN itu. Baik. Ya Ibu. Mungkin, nah itulah itu masalahnya. Makasih ya Pak Ustaz. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah ini walaupun 10 juta Kang Sid masih belum ternyata gitu kan. Jadi semua angka itu angka itu adalah kamuflase gitu. Angka-angka itu adalah sebuah tipuan bagi kita ketika kita tidak bisa mengelola. Makanya ketika ada konsep 3/3, saya juga alhamdulillah terbantu dengan itu. Terbantunya apa? Supaya kita tadi bisa mengukur gitu, kalau investasi ya jangan kegedean modalnya kalau misalkan keuntungan tidak didapat secara sempurna gitu. Baik, ini tentang check up 3/3 untuk mendapatkan 10 juta itu lebih gampang, berarti 4 juta modal, 3 juta konsumsi, 3 juta untuk sedekah. 4 juta modal, 3 juta konsumsi, 3 juta sedekah. Nah, sekarang kalau sudah formatnya seperti itu, ini yang harus disoroti pertama adalah modal kerja. Kenapa? Karena di modal kerja ini ada sekitar kelebihan 300.000. Belum dengan ongkos kerja suami. Ini baru dari investasi tadi, rumah sendiri 2,8 tadi. Kemudian ada rumah investasi 1,5. Nah, yang disorotinya yang 1,5-nya. Kenapa? Karena ini rumah investasi ini jangan sampai kita sih seakan-akan ngomongnya investasi, tapi sebetulnya nggak ada hasil dari investasi. Misalkan, ya itu dicicil, tapi nggak pernah dikontrakan. Itu harus dilihat. Berarti nilainya itu harus bertambah dari yang 10 juta. Gitu. Kalau per bulannya taruhlah misalkan dapat penghasilan 500.000, berarti kan 500.000 harus nambah dari 10 juta. Jadi artinya over budget di modal kerja itu sudah tertutupi. Untuk masalah dana pendidikan, tadi dana pendidikan itu bagian dari sedekah untuk anak. Nah, sedekah untuk anak ini sebaiknya tidak dibikin seperti dalam tanda petik spekulasi. Artinya pakai gaji yang sisa 12-13. Udah pakai format yang ada. Yang 10 juta ini ditambahkan 2 kali gaji berikutnya. Jadi 10 juta dikali 12 ditambah 2 kali. Jadi penambahannya itu akan kelihatan jadi 14 dibagi 12 gitu maksudnya. 14 dibagi 12. Jadi kalau ini 10 dikali 12 sekitar 120, ditambah lagi dengan 20 juta itu sekitar 140 dibagi 12. Itu nanti akan ada angka sekitar mendekati angka 11 juta. Nah, berarti penghasilan dihitungnya bukan lagi dari 10 juta, dari sekitar 11 juta. Jadi artinya ada penambahan untuk modal kerja, untuk konsumsi, dan untuk sedekah tadi. Nah, bagaimana sekarang sebelum masuk nih untuk haji umroh? Ya, sebetulnya untuk pendidikan itu belum masuk juga Kang Sigit. Karena apa? Pendidikan itu masih mengandalkan yang tadi 2 sampai gaji ke-13 sampai ke-14. Dan itu boleh jadi, bisa jadi bermasalah. Bermasalahnya artinya bisa jadi kelebihan gitu. Jadi untuk memudahkan, gajinya itu ditotalkan dulu 14 dibagi 12. Bagi 12 bagi 3. Nah, nanti tabungan pendidikannya berapa, baru ketahuan nih. Ini tabungan pendidikan ada nilainya berapa, ketahuan juga pendidikannya nanti harus apa? Kemana gitu ya, seperti itu. Nah, haji umroh otomatis akan masuk di situ. Masuk angka 5 sampai 10%. 5-10% dari 10 juta.
Dari 11 juta ya? 11 juta. Jadi kelebihan dari 10 juta karena kan gajinya 1 juta 14. berarti kurang lebih ya? Ya. 1 juta kurang lebih. Ya, jadi harusnya sudah bisa menabung sekitar 1 jutaan. Dan insya Allah tabungan haji umroh ini kalau kita lakukan dari pendapatan kita akan lebih berkah Kang Sigit. Insya Allah ya. Jadi akan nanti dapat kemudahan-kemudahan dari Allah. Dan ini memang jaminan dari Allah ketika kita taat. Allah akan barokati minas sama iwal ard, akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Gitu. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan dengan disiplin pastinya. Disiplin ya. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Denny tadi bahwa harus disiplin pada akhirnya. Iya, memang sih akhirnya disiplin. Sebagus apapun rencana ya. Iya. Baik, nanti kita akan ke line SMS yang sudah bergabung, juga banyak yang ingin dicek juga keuangannya berkaitan dengan perencanaan haji nih Pak Agus. Iya. Kita nanti akan beralih ke SMS dan juga yang bergabung di line telepon kami persilakan juga nih. Kayaknya masih ada yang bergabung. Masih ada ya. Silakan ke 2017076 masih di ruang operator. Kita akan angkat dulu penelpon berikut ini di 2017076 dan juga SMS sahabat MI silakan Anda bisa kirimkan ke 085793851027. Ternyata begitu penting ya Pak Agus sepertiga ini 3/4 ini, karena kalau bisa besar atau kecil penghasilan kita, kalau di manage 3/4 cukup ya? Cukup. Karena kalau di buku saya contohnya nggak sampai 10 juta Kang Sigit, 2,5 juta. Itu ya? Iya, karena kan rata-rata zakat profesi itu di 2,5 juta dan rata-rata kalau ini banyak yang merasa ya cukup gitu. Cukup, itu. Cukup, ya. Yang penting berkahnya Kang Sigit. Betul ya. Iya. Jadi kalau ada memang untuk sedekah ya kita sedekahkan. Ya, Insya Allah nanti diberkahi tadi ya. Ya, jadi ada hak-hak yang harus kita tunaikan ya kita tunaikan. Baik, ada yang bergabung di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ahwat di Bandung. Iya, gimana Bu? Ustaz, begini ya, saya tuh tidak bekerja. Iya. Cuman suami saja gitu. Tapi dalam masalah keuangan suami itu tertutup gitu, nggak pernah terbuka ke saya gitu. Ditanya juga nggak tahu ya, kadang-kadang ini. Tapi Ibu masih dinafkahi kan? Masih. Oh, alhamdulillah. Yang penting itu pengeluaran gitu ya. Kalau Ibu nggak bekerja dinafkahi, alhamdulillah Bu ya. Gimana Bu? Ya. Berapa dapat dari suami Bu? Biasa gitu kan, suami di luar Pulau Jawa gitu. Oh iya. Terus ini saya sebenarnya pengen sekali haji gitu. Iya. Ya karena suami tertutup itu ya dari segi keuangan, jadi saya tidak bisa memprediksi gimana gitu. Pernah suatu saat ada proyek gitu kan, dapat berapa gitu, 100 juta apa. Ya pokoknya suami itu punya tabungan waktu ketahuannya waktu pas ngambil ATM gitu, saldonya tuh 90 juta. Subhanallah. Itu saya nggak pernah tahu. Alhamdulillah. Pas saya ini tanya, oh iya sana dapat proyek gini. Terus gimana? Ya rencananya katanya mau beli rumah. Tapi alhamdulillah beli rumah gitu sekarang. Nah, cuma saya nggak dikasih tahu gitu aja gitu. Jadi gimana sih saya? Saya boleh tahu nggak Bu, Ibu nafkahnya dapat berapa Bu? Biar bisa ketebak gitu. Ya kadang kalau yang tetapnya 2 juta lah 2 juta ya, oke. Baik. Itu di luar dana pendidikan anak dan lain sebagainya? Enggak, semua itu. Semua Bu? Sehari-hari gitu. Oh, jadi termasuk dana pendidikan anak juga? Iya. Luar biasa. Baik. Baik, Ibu nanti kita bahas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas nanti Pak Agus, kita simpan dulu boleh ya untuk pertanyaannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang mukmin yang sempurna orang yang mementingkan mengenyangkan perutnya sendiri, sedang tetangganya kelaparan." Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih Anda terus bersama kami sahabat. Masih membahas mengenai mempersiapkan haji. Baik Pak Agus, ada pertanyaan di line telepon tadi dari seorang ibu di Bandung, penghasilan suami 10 juta rupiah dan sebagainya. Betul ya yang itu ya? Kalau itu sudah ya. Itu yang tadi ada tabungan yang 14 kali gaji. Ini yang terakhir yang kemarin. Terakhir nafkah. Oh nafkah saya lupa. Yang paling penting. Iya betul. Ini saya perlu sampaikan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ini sahih disampaikan bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, atau yang disebut kekayaan paling hakiki itu adalah hati yang merasa cukup. Kenapa harus disampaikan? Karena kita kadang-kadang ketika membahas harta ini terjebak oleh hal yang seperti itu gitu ya, sehingga memburu harta ini seolah-olah seperti memburu hantu gitu. Jadi harus sampai tuntas, kalau enggak ngeganggu lagi gitu. Nah jadi ini juga sama. Jadi harta ini harus kita kelola dengan baik, karena cash flow management ini adalah sebagai sebuah syarat bagi seorang muslim, karena nanti akan ditanyakan di hari kebangkitan ini. Baik, mengenai nafkah ini
masalah suami tidak terbuka sebetulnya itu bukan poinnya. Iya. Bukan poinnya. Kenapa? Karena memang itu hak suami, harta suami gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan itu kan tadi sebetulnya istri ini punya jatah untuk dia disedekahi gitu ya, disedekahi, karena salah satu nanti sedekah buat istri itu adalah haji umrohnya gitu ya. Haji umrohnya itu kalau tidak bekerja kan bisa diambil dari sedekah dari suami tadi yang 1/5-nya. Nah, ini tadi ketika dinafkahi sekitar 2 juta, maka itu sudah termasuk, harus ditanyakan kembali, ini apakah sudah termasuk untuk istri atau belum. Jadi ada 1/5 jatah di sana. Jadi pos sedekah, dan itu sebenarnya tidak perlu ngotot-ngototan, artinya tidak perlu sampai jadi akhirnya berantem setelah tahu gitu ya. Tidak sampai seperti itulah. Jadi artinya karena ini posnya pos sedekah, jadi bukan pos nafkah, masa harus dipisahkan. Jadi makanya yang dari 2 juta tadi itu ada, kalau saya gambarkan itu kurang lebih sekitar 1,5-an Kang Sigit. Iya. Sekitar 1,5-an, dan penghasilan suami itu tidak lebih dari 5 juta. Gitu, tidak lebih dari 5 juta, dan mudah-mudahan ini suaminya juga mendengar. Jadi kalau penghasilan yang bersangkutan atau suaminya ini lebih dari 5 juta, ini harus hati-hati, nafkah buat keluarga berarti kurang. Sementara nafkah ini pahalanya wajib, jadi kita harus termotivasi di sana bahwa menafkahi itu adalah wajib, maka pahalanya juga nanti setara dengan pahala wajib gitu. Jadi artinya kita bersungguh-sungguh untuk menafkahi keluarga. Jadi kalau penghasilannya sekitar 5 juta, maka nanti ada 1/15-nya, yaitu sekitar 300 ribuan untuk dana pendidikan, 300 ribuan untuk sedekah istri sendiri. Jadi kalau kurang lebih 1,5 itu adalah untuk kebutuhan dasar, yang 500 ribu itu bagi 2 tuh antara dana pendidikan anak dengan haji umroh tadi. Gitu. Jadi sebisa mungkin ibu juga sebagai penerima nafkah ini jangan tinggal diam, artinya ya sudah terima saja, artinya pasif gitu. Harusnya yang didapatkan itu aktif disedekahkan lagi, aktif kalau bisa investasi lebih baik, karena itu sudah menjadi haknya. Jadi bukan uang suami, gitu. Itu sudah menjadi haknya, gitu. Jadi artinya di situ sudah menjadi hak ibu, gitu. Masalah nafkah kan kalau di zamannya Abu Bakar itu sempat di kekhalifahan itu, istrinya itu subhanallah saking solehnya Kang Sigit kan sudah dapat jatah dari Baitul Mal gitu. Betul. Ya, gajinya gitu ya. Kemudian istrinya ini menyisihkan Kang Sigit. Untuk apa? Saya ngelihat suami saya itu bajunya dari dulu itu saja gitu. Biasa. Kemudian dilaporin ke Abu Bakar. Abu Bakarnya lebih soleh lagi. Wah, kalau gitu gajinya kelebihan katanya. Jadi artinya di situ ada, kalau sudah disedekahkan itu sudah sudah dinafkahkan itu sudah bebas, sudah putus. Makanya dalam harta waris itu sudah tidak bisa diperhitungkan lagi. Kalau sudah dinafkahkan itu sudah menjadi hak istri dan anak-anak. Jadi artinya itu nanti suami mengungkit-ungkit lagi itu udah nggak boleh, itu sudah artinya sudah dinafkahkan. Kecuali nanti ada suami itu tadi kebijakannya, kalau Abu Bakar itu menyatakan wah ini gajinya kegedean gitu. Kalau kita kan wah gajinya kurang gitu. Kalau ini enggak, Abu Bakar itu menyatakan bahwa ketika mau beli pakaian baru, padahal itu mungkin jadi boleh jadi kan modal kerja dengan pakaian sehari-hari bisa jadi sama gitu ya kalau sebagai seorang muslim. Sebetulnya itu jatah nafkah gitu, jatah buat sehari-hari, tapi Abu Bakar mungkin melihat wah ini modal kerjanya kelebihan, akhirnya pendapatannya terlalu tinggi. Gitu. Jadi akhirnya ada ya cerita gitu ya. Ada cerita semacam, dan itu sahih ya, artinya cerita itu bukan cerita rekaan. Masih zaman sekarang tidak ada cerita itu. Di zaman sekarang maka harus pintar-pintar seperti tadi. Betul. Jadi walaupun terima nafkah, jadi jangan terima bulat-bulat. Jadi artinya harus pintar juga berinvestasi, pintar juga mengelola untuk bersedekah. Bahkan dapat pahala Kang Sigit. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kalau istri yang berusaha ngumpet-ngumpetin dari nafkahnya itu untuk bersedekah, pahala buat suaminya 2. Pahala menafkahinya dan pahala bersedekah dari istrinya tadi. Bayangkan kan kalau jadi senang ya. Senang kalau istrinya soleh-soleh gitu ya. Istrinya sedekah. Baik. Baik Pak Agus, mungkin kita bahas satu SMS. Ini ada Pak Rizky nih yang tadi masuk di telepon, katanya Pak Agus belum paham nih yang 3/3, boleh dijelaskan lagi Pak Agus? Pak Rizky tadi ya. Iya Pak Rizky. 3/3, baik. 3/3 menurut hadisnya ini, jadi urutannya gini. Di hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada si fulan ini adalah orang yang diberkahi oleh Allah sampai awan itu mendatanginya gitu ya. Jadi beliau itu adalah seorang petani.
apalagi sekarang di musim kemarau gitu, walaupun ada hujan beberapa kali gitu, awan itu sampai menaunginya gitu ya, sampai mengairinya. Sampai akhirnya ada seorang yang soleh yang mendengarkan percakapan awan gitu ya, bahwa sirami kebun si fulan, sirami kebun si fulan. Berarti kan di situ menandakan bahwa si fulan ini adalah makhluk yang Allah muliakan gitu. Nah, kemudian orang soleh ini bertanya, fulan kenapa sampai antum itu dimuliakan seperti itu? Nah, baiklah kalau itu yang ditanyakan, sesungguhnya aku mengelola harta yang aku dapatkan ini dengan sepertiganya aku sedekahkan, sepertiganya aku makan untuk diriku dan keluargaku, dan sepertiganya lagi aku sedekahkan. Nah, sebetulnya kalau untuk poin-poin yang kedua dan ketiga itu untuk dikonsumsi, itu jadi batasan konsumsi kita. Kemudian untuk yang dikembalikan lagi ke ladang ini atau jadikan modal kerja, itu juga sebagai pedoman modal investasi kita. Yang biasanya menjadi sorotan adalah di pos yang sedekah, Kang Sigit. Kenapa? Karena sedekah itu kan begitu luas ya. Cuman yang kita pahami terlalu sempit, yaitu sedekah itu memberi orang lain saja. Padahal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan ternyata ini sahih ya, di kitab-kitab tentang sedekah ini sering dikutip gitu. Ada 5 pos. Saya ngambil yang ini karena yang paling lengkap. 5 pos. Jadi makanya saya bagi 1/5. Pertama adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Jadi dari 1/3 tadi itu dibagi lagi. Jadi 1/5 untuk diri sendiri, 1/3 untuk anakmu, berarti itu nanti bisa untuk dana pendidikan, 1/5 lagi untuk istrimu, berarti nanti untuk bisa menafkahi, bukan menafkahi, bersedekah istri itu untuk haji umrohnya dan untuk ini pensiun gitu ya. Dan ada yang keempat itu untuk pembantu, dan yang terakhir itu adalah kamu lebih mengetahui penggunaannya. Kalau pembantu gitu. Mungkin nanti yang seperti yang pengasuh itu bisa dimasukkan di sana dengan catatan tidak bekerja. Istrinya tidak bekerja. Jadi kalau istrinya tidak bekerja, itu ada hak untuk dibantu juga sebetulnya dari pos sedekah tadi. Jadi artinya kita menerjemahkan dari pos-pos itu untuk memudahkan saja. Jadi artinya ini juga bukan angka yang pasti dan angka yang mengikat. Artinya ini hanya untuk memudahkan saja. Ternyata dalam sedekah pun ada hak untuk sedekah diri kita. Ya salah satunya nanti pos-pos yang terkaitan dengan kewajiban-kewajiban sosial gitu. Ya seperti tadi sedekah untuk kita sekolah gitu ya, untuk mencerdaskan gitu ya. Kemudian untuk anak juga sama, untuk memandirikan. Untuk istri juga sama seperti tadi. Jadi artinya yang 3/3 tadi, rumus awalnya seperti itu. Saya hanya menggarisbawahi di pos yang sedekahnya. Iya. Baik, kita ke SMS juga banyak nih Pak Agus sebetulnya yang dicek ya. Ada Pak Sutisna yang suka jadi buka warung kelontong, katanya omsetnya 1 juta per hari dan mengambil profitnya 10% per hari. Pengeluaran rutinnya biaya makan 600.000, tapi setelah dihitung tiap bulan saya cuma bisa nabung 500.000. Saya bingung kemana sisanya. Nah, Bapak bingung, saya juga bingung. Kemana sisanya yang 1.130.000 rupiah itu, Pak? Mungkin bisa dicarikan kemana tuh? Mungkin Pak Agus menemukan. Ini harus ke kantor polisi, Pak. Gimana Pak? Bisa dihitungkan mungkin di mana bocornya? Mungkin bocor ini istilahnya. Kalau ini saya keingetan dulu waktu saya mentarbiah diri saya sendiri itu dengan sedekah, Kang Sigit. Kalau sedekah itu luar biasa, Kang Sigit. Ada banyak keajaiban yang memang diceritakan oleh ustadz-ustadz yang tentang keajaiban sedekah itu luar biasa. Kalau saya itu pernah bersedekah itu, Kang Sigit, membuat pos itu jadi tidak hilang. Kalau tadi barusan kan hilang, kalau ini enggak. Jadi makanya Bapak kalau tadi belum bersedekahlah. Kenapa? Karena saya sudah merasakan sendiri. Saya pernah dengan pos yang ada tadi sudah diatur-atur seperti itu, kemudian saya tunaikan haknya. Itu ternyata kalau saya kan selalu dicatat dalam bentuk format komputer ya, di Excel gitu. Itu ketika saya catat semua rinciannya itu pos untuk yang sedekah yang sudah ditunaikan itu tidak hilang. Jadi nilai tunainya yang seharusnya misalkan 10 juta gitu ya, sudah disedekahkan 1 juta, itu yang ada di rekening itu 11 juta tetap. Subhanallah. Seharusnya kan 10 juta. Berkurang. Menurut catatan, tapi ketika dicek di rekening tetap ada 11 juta. Kaget kan? Nah, itulah bahwa yang namanya sedekah itu jangan pernah hitung-hitungan. Jadi tunaikan saja gitu. Nah, kalau terjadi kebocoran, sebetulnya tidak ada korelasi ya antara kebocoran. Cuman kalau kita lihat dari kasusnya ini omset 1 juta sama dengan kasus yang pengusaha petani tadi kan. Ini bisa dibagi dengan sepertiga. Berarti sepertiga yang pertama itu kita harus tunaikan dulu 400.000 untuk berinvestasi, untuk jadi modal gitu ya. Kemudian sepertiga yang kedua itu dimakan sekitar 300.000 dan 300.000 lagi itu untuk disedekahkan. Sedekahnya itu tadi ada hak-haknya. Betul. Ditunaikan itu.
supaya nanti harta kita semakin berkah gitu. Jadi jangan sampai semangat nabung atau semangat berinvestasi, apalagi kalau kita wirausaha gitu ya, yang akan membuat hak-hak tadi terabaikan. Betul. Jadi gitu. Memang harus dibagi 3/3 dulu, supaya jelas ya. Ketahuan gitu, ketahuan. Kalau misalkan kita nanti terjadi bocornya di mana ketahuan kan. Nah, kalau mungkin bisa dikasih tips Pak untuk para mungkin sahabat yang buka warung semacam ini kan daily ya, penghasilannya tiap hari. Iya, tiap hari. Ya. Itu bijaknya seperti apa? Karena kadang-kadang mungkin kita dapat untung 100.000, tapi mungkin kita pangkas itu lebih dari itu. Iya, kalau enggak dapat 100.000 sekarang habis. Enggak. Hari berikutnya enggak dapat segitu kan sedikit. Nah, itu tipsnya apa nih tipsnya nih? Iya. Jadi jangan sampai gini, sekarang makannya 3 kali, besok karena untungnya lebih sedikit makannya jadi 2 kali. Nah, sedikit lagi semakin 1 kali, nanti enggak makan aja. Jangan seperti itulah. Nah, tips yang paling sederhana untuk para wirausaha adalah sesuai dengan kaidah yang kita miliki, yang kita jadikan pedoman gitu. Pisahkan antara harta usaha dengan harta pendapatan. Nah, itu yang jelas. Ya. Kenapa? Karena nanti terkait hukum-hukum yang lain. Misalkan kalau perdagangan nanti ada hukum zakat di sana. Dan itu harus jelas. Kalau hukum zakat berarti di situ harus sudah ada perhitungan haul dan lain sebagainya. Nah, pendapatan juga sama. Nah, jadi artinya nanti harus jelas. Kalau omsetnya 1 juta selama 1 bulan tadi ya. Betul. Nah, kalau 1 bulan 1 juta omset usaha 1 juta per hari Pak itu? Per hari, ya, subhanallah ya, 1 juta per hari. Nah, 1 juta per hari berarti dalam 1 bulan sekitar, subhanallah bisa sampai 30 jutaan omsetnya. Untungnya 10%, berarti kurang lebih 3 juta ya? 3 juta berarti, nah, 10%. Kalau diambil 10% sebagai untung 3 juta itu dijadikan pedoman yang paling dasar sebagai pendapatan, berarti itu adalah gajinya. Karena rata-rata yang namanya wirausahawan itu jarang menggaji dirinya sendiri. Nah, untuk memudahkan gajilah dirinya sendiri. Kalau tadi ada keputusan 10% dari pendapatan, silahkan nggak apa-apa. Itu dijadikan pendapatan keluarga. Yeah. Itu 3 juta berarti. Nah, 3 juta inilah yang dikelola tadi 3/3. Walaupun tadi yang diusaha juga dengan konsep 3/3 bisa gitu. Cuman kita bahasnya dulu yang pendapatan dulu. Dari pendapatan 3 juta ini bisa dijadikan patokan. Iya. Gitu ya, nanti nabung investasi lagi selain di wirausahanya, nabung investasi lagi untuk keluarga, kan ada sekitar 400 ribuan lah gitu, ada 400 ribuan nabung. Kalau tadi nabung 600 ribu kebanyakan ya? Kebanyakan. Oh, dari 3 juta ya Kang Sigit ya? Iya, 600 ribu tuh makan Pak. Oh, 600 ribu tuh makan. Iya, 3 juta berarti kalau dikalikan 40%, nabung 500 ribu. Itu kurang. Kurang. Bukan lebih kurang. Ya. Kurang, karena kalau 3 juta dalam 1 bulan berarti nabungnya itu sekitar 1,2. Oh, 1,2 malah 1,2 juta. Jadi kurang 40% ya? Iya, gitu. 40% itu adalah investasinya. Sementara nanti yang dimakan adalah 1/3 lagi dari 3 juta ya sekarang. Betul. Jadi Bapak mungkin nanti bisa Pak Sutrisna bisa di breakdown dulu ya penghasilannya dengan 3/3 tadi. Ya, jadi kalau pendapatan tadi 10%-nya itu adalah 3 juta keluarga, berarti paling mudah kalau dibagi rata 3/3 itu sejuta. Jadi nabungnya 1 juta, konsumsinya 1 juta, sedekahnya jangan lupa 1 juta. Kalau tadi hilang di mana? Boleh jadi mungkin walaupun tidak ada hubungannya ya, sedekahnya mungkin ini belum terkelola dengan optimal. Iya. Gitu. Jadi makanya kalau hak dana pendidikan anak langsung sisihkan. Hak untuk haji umrah langsung disisihkan gitu ya. Sedekah untuk tetangga langsung disisihkan. Kenapa? Kalau tidak semacam itu ya mungkin kemubaziran, keborosan atau hal-hal yang tidak memberkahi itu bisa jadi terjadi gitu. Betul. Karena hak-hak itu kita abaikan. Baik. Gitu. Kita coba lihat lagi SMS berikutnya. Di sini ada penghasilan seorang istri dan juga seorang suami, ya. Suami istri ini 4,5 juta nih, Pak. Iya. 4,5 juta rupiah. Pengeluaran terbesarnya ternyata di sekolah 2 anaknya, SD dan SMP boarding sampai 1,8 juta. Apakah ini besar atau tidak ya menurut Pak Agus ya? 1, berapa tadi? 1,8 untuk sekolah 2 anak di boarding. Ya. Bagaimana cara menerapkan konsep 3/3 menunggu ya, bukan 1/3. Silakan Pak. Ya. Ini tadi 4,5 itu ini udah nggak perlu dibahas ya. 4,5 itu ternyata berdua suami istri kan. Nah, jadi kalau masalah pembahasan tadi sudah clear bahwa 4,5 ini harus dibagi dulu gitu ya, supaya nanti jelas ke kewajiban-kewajiban kita yang lain. Oke. 4,5 juta adalah sebagai pendapatan. Nah,
Saya ngelihatnya dari 4,5 deh. Berarti sekitar 1,5 Kang Sigit. 1,5 itu untuk sedekah. Iya. Nah, itu sedekah secara keseluruhan Kang Sigit. Iya. Masih sedekah untuk haji umroh, sedekah untuk anak, kemudian sedekah untuk tetangga-tetangga kita gitu, hak yang lain. Kalau gitu. anak ikhlas sekolah itu berarti di sedekah ya? Di sedekah maksudnya kan membebaskan anak dari kefakiran dalam ilmu. Sehingga ilmu itu kan harus dicari gitu ya. Betul. Dicari ya dalam tanda petik dibeli gitu ya. Ilmu itu dibeli dengan cara bersekolah. Berarti kalau jatahnya 1,5 ini berlebih dong ya? 1,8. Dari sepertiga aja sudah berlebih 1,8. Iya. Gitu. Dari situ saya sudah berlebih. Wajar kalau tidak bisa nabung haji umroh, kemudian tidak bisa bersedekah untuk kanan kiri kita gitu, tetangga, karena kata Rasul yang paling berhak itu adalah kanan kiri kita gitu ya, seperti itu. Nah, supaya kembali lagi kepada permasalahannya, untuk bisa menerapkan konsep 3/4 itu, saya kan dulu pernah mengambil tips ya. Tipsnya itu adalah investasi modal kerja harus dioptimalkan. Jadi pendapatan ideal untuk kondisi yang tadi itu tidak 4,5 lagi. Gitu. Paling mudahnya itu adalah kalau tetap kekeh gitu ya, boarding school itu adalah sesuatu yang paling baik gitu bagi kita. Tidak bisa lagi cari boarding school yang paling murah gitu ya. Dalam 1 bulan bisa sampai di bawah hanya 800.000, nggak bisa. Oke, itu karena yang terbaik misalkan. Karena ini adalah SDIT gitu ya, ini juga insya Allah akan mendekatkan diri juga pada Allah, itu adalah yang terbaik. Cuman yang menjadi doa kita adalah, ya Allah, saya sudah menunaikan kewajiban terhadap anak. Nah, saya ingin supaya semuanya seimbang. Maka modal kerjanya dioptimalkan, berinvestasi, supaya pendapatannya nggak 4,5. Caranya adalah paling mudahnya Kang Sigit, 1,8 juta dibagi 1/15. Dibagi 1/15 atau dibagi 7%. Jadi berapa Pak? Baik, saya kalkulator ya. Jadi sekitar 1,8 juta itu dibagi dengan 7%? 7%, 0,07 ya. Oke. Itu pendapatan idealnya subhanallah tinggi sekali Kang Sigit. Berapa Pak? Sekitar 25 jutaan. 25 besar sekali Pak. Artinya kalau saya sih lebih menerjemahkan lagi bahwa boarding sekolah itu adalah bagi orang-orang yang penghasilannya di atas 10 juta yang atau 20 juta. Tipenya itu. Berarti kita salah pilih kamar. Salah pilih sekolah gitu. Kan boarding juga macam-macam jenis ya Pak ya? Iya, jadi kalau benefitnya sama, kenapa kita harus cari yang sesuai dengan ya kan kita price-nya segitu. Ya, price-nya segitu. Jadi kalau misalkan saya patokannya dari hafalan Quran. Jadi kalau misalkan SDIT ini hafalan Qurannya 2 juz, yang ini juga 2 juz gitu ya. Ya kalau sama, kenapa tidak? Ya ambil yang biayanya juga sesuai dengan budget kita gitu. Jadi ngambil yang segitu gitu. Jadi sekolah ini mirip kayak beli susu ya Pak ya? Susu pun ada kelas-kelasnya ya? Kelas-kelasnya. Dan pada akhirnya saya pernah mendapat kesimpulan itu sebetulnya dengan pendapatan yang kita miliki itu, sesungguhnya kita tuh pada akhirnya punya merek sendiri dan punya lingkungan bergaul yang sekufu yang memang ya kita gaulnya kalau kelas Mercy, betul. Kelas Kijang gitu ya. Kelas angkutan umum. Jadi kita jangan merasa tersisihkan gitu ya. Karena hanya mengejar itu. Kenapa? Pada akhirnya toh sebetulnya kita juga tidak nyaman. Kenapa? Ada pos-pos yang kita abaikan. Seperti betul. Tadi kan pada akhirnya apakah sedekah sayanya optimal? Ternyata kita sendiri belum bisa memberikan sedekah untuk kiri kanan kita gitu. Kalau misalkan kan 1,8 itu kelebihan 3 juta ya Pak ya kalau dari perhitungan. Bisa 300.000 maksudnya. Bisa 300.000 ini kita konsekuensikan ke yang lain. Misalnya konsumsi kita kurangi 300.000 misalkan. Masukkan ke sana. Ya, tapi tetap itu tidak akan memenuhi keseimbangan. Karena sesungguhnya gini Kang Sigit, yang namanya suatu level gitu ya, taruhlah sekolah tadi ya, itu gaya hidupnya juga beda. Coba aja Kang Sigit, kan suka ngelihat ya, kadang-kadang kita suka prihatin kan ada satu yang nggak pakai sekolahnya pakai sendal, satu lagi semuanya pakai tas didorong gitu kan. Itu jangan terjadi. Jadi jangan ironi itu terjadi di sekolah-sekolah yang sesungguhnya gaya hidupnya sudah seperti itu. Jadi kita jangan ngejar-ngejar itu, kecuali anak kita titipan di sana gitu ya. Jadi dapat beasiswa itu lain persoalan gitu ya. Cuman kalau kita memaksakan diri ya diperbolehkan juga, cuman kinerja dari keuangan itu harus ditingkatkan dengan cara apa? 4,5 juta ini harus ditingkatkan dengan berinvestasi, cari cara untuk bagaimana keuntungannya bisa lebih tinggi.
Karena ini ngejarnya subhanallah dari 5 juta ke 25 juta, 5 kali lipat kan sedikit. Berarti harus investasi yang 500%. 5%. Ya. Ya mungkin bisa ke makanan juga berarti. Ya, usahanya seperti itu. Cuman sampai saat ini belum ada yang bisa testimoni untuk kelompok pengusaha yang siap terima investasi gitu ya. Baik Pak Agus, rencana saya ingin membahas lagi SMS tapi waktu kita harus break dulu sebentar. Ingin membaca lebih detail pembahasan Pak Agus di buku Perencanaan Keuangan Syariah, Anda bisa tentunya telepon. Terima kasih Anda terus bersama kami sahabat perbincangan Perencanaan Keuangan Syariah, dan tentunya bagi Anda yang ingin memiliki buku Perencanaan Keuangan Syariah, baik Pak Agus, sebetulnya SMS masih banyak seperti itu. Ya, alhamdulillah. Insya Allah bisa kita sambung lagi pekan depan nampaknya karena waktu ini yang sampai akhir bulan kita akan coba itu ya. Masih membahas haji seperti itu. Dan untuk berkonsultasi dengan Pak Agus nanti bisa telepon ke belakang saja mungkin ya Pak Agus untuk nomornya. Ada kesimpulan sementara Pak Agus? Ya. Jadi begini, dengan konsep 3/3 ini insya Allah akan meringankan kita dalam mengelola harta yang kita dapatkan ini. Sekaligus juga ini karena bagian dari, jadi ada rujukannya gitu, insya Allah ini adalah bagian dari sunnah juga. Jadi ketika kita menjalankannya itu dengan niat adalah mencintai Rasul, ada petunjuk itu kita jalankan gitu. Nah, dengan konsep 3/3 ini harus dipahami tidak sesederhana yang kita bayangkan hanya sekedar mengelola saja, tapi ternyata ada keterkaitan dengan perencanaan berikutnya yang belum pernah kita bahas, yaitu adalah masalah waris. Jadi artinya harus jelas juga, terutama karena tadi ada beberapa kasus yang terkait dengan suami istri yang bekerja, bahwa 3/3 ini bisa tetap dilakukan. Pertama, 1/3 yang harus disisihkan oleh suami itu untuk nafkah, karena itu wajib, jadi sudah disisihkan saja. Dan itu akan menjadi penambah harta dari istri, gitu ya. Kita tidak perlu iri gitu ya. Ya itu karena memang ketentuannya sudah seperti itu. Karena nanti dari bab waris juga anak itu nanti akan mendapatkan kelebihan di sana dengan 2 kali lipat dibandingkan dengan yang perempuan gitu. Jadi artinya memang sudah disyaratkan seperti itu, dan itu adalah konsep keseimbangannya. Nah, kemudian 2/3 ini sebisa mungkin suami juga bisa mengelola dengan baik. Nah, 1/3 yang pertama untuk modal kerjanya, dan 1/3 yang keduanya untuk sedekah. Dan sedekah inilah yang menjadi bagian dari perencanaan untuk haji umroh gitu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa menembung haji umroh itu karena permasalahannya kita dari awalnya saja tidak punya patokan-patokan. Sehingga nanti kalau berinvestasi, kemampuan investasinya harus berapa besar kita tidak tahu. Maka kita harus punya patokan ini. Nah, haji umroh ini idealnya itu sekitar 7%-an gitu 7% ya. 7%. Nah, antara 5-10% untuk lebih memudahkan supaya lebih mudah menghitungnya juga dan mengkalikannya. Jika istri bekerja, maka sebaiknya itu disarankan istri mengelola sendiri. Jadi kita tidak menafkahi lagi untuk haji umroh. Jadi silakan masing-masing ya. Jadi tidak perlu bersedekah untuk haji umroh. Jadi silakan masing-masing. Dan bahkan karena istri ini tidak punya kewajiban nafkah Kang Sigit, karena beliau bekerja, beliau itu kan punya jatah 2/3 Kang Sigit. Nah, 2/3. Karena punya jatah 2/3, bersedekahlah buat suami, gitu ya. Jadi suami yang sudah menafkahkan jadi ada timbal baliknya di sana. Karena ini posnya sedekah, tidak ada patokan harus bagaimana gitu, tidak ada maksa gitu ya, maksa minta sedekah gitu. Ya seikhlasnya saja dari istri. Kan subhanallah, istri itu akan semakin semangat. Oh ternyata saya bisa berhaji umroh dengan suami itu karena saya bersedekah. Betul. Pahalanya itu luar biasa kan. Kita bisa mendapatkan pahala dari haji umrohnya suami. Baik. Gitu kan. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa kalau kita rincikan dengan pos-posnya semacam gitu, insya Allah semua hak akan tertunaikan, dan sesuai dengan janji Allah bahwa orang-orang yang menunaikan hak-haknya, orang-orang yang beriman dan bertakwa terhadap Allah, barokati minas sama iwal ad. Jadi akan diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, dan itu adalah sebuah janji Allah, dan itu pasti insya Allah. Itu saja mungkin dari saya. Baik Pak Agus, terima kasih banyak. Kita sambung lagi insya Allah pekan depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sahabat MQ perbincangan kita dengan Pak Agus Rizal. Ini berbincang mengenai mempersiapkan haji, seperti itu. Kita pun insya Allah mudah-mudahan mempersiapkannya. Terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung di line telepon SMS yang belum terbahas. Insya Allah kita akan bahas sahabat
Di Kamis pekan depan masih kita berbicara mengenai haji. Dan untuk Anda yang ingin membaca lebih jauh bukunya, buku Perencanaan Keuangan Syariah, Anda bisa dapat. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.